Apa? Pacar kamu lah, itu nyikapinnya gimana? Ada masalah nggak? Jadi nggak peduli juga. Nggak peduli juga? Nggak. Gue peduli loh, kalau misalnya cewek gue digitu-gituin ya kan, gue cek mungkin DM segala macem. Enggak. Ya kan, jadi inilah vlog pertama gue di Gaya Bercerita, gue Igi ya kan, biasa ngonten di dunia pergoesan duniawi. Tapi kali ini di vlog baru gue, di tamu pertama kali ini di Gaya Bercerita, gue mendatangkan teman baik gue juga. Coba perkenalan dulu kamu. Halo, nama gue Nadira. Namanya Nadira ya. Namanya Kamu Nadira. pekerjaan apa? Aku pekerjaannya kadang freelance model sama content creator. Nah, ini nih Instagramnya nih, Ini. Nih. Jadi gue nggak manggil Om ya, jadi biasa di Gaya Bercerita Om. Jadi sekarang di sini guys aja lah ya kan. Jadi guys, gue mendatangkan Nadira ini karena menurut gue semenjak kenal dia dan kebetulan juga kita kenal berapa tahun? 2, 3 ya, hampir 3 ya. Hampir 3. Nah, dia juga pernah ada di Gaya Berkendara nih. Kalau yang belum nonton nih vlognya, menurut gua dia menarik ya kan. Udah jelas dong, secara fisik menarik nih Instagramnya nih. Tapi dulu tuh follower dia tuh belum kayak sekarang, ya kan? Belum. Kaget gua ngeliat follower sekarang. Jadi pekerjaan kamu tuh apa sebenarnya? Influencer atau apa? Content creator, bikin posting OTD biasanya, fashion gitu. Fashion. Iya. Jadi berkutat di fashion. Tapi yang pasti lu nggak tahu kuliahnya apa? Psikologi. Luar biasa. Kenapa milihnya psikologi dulu? Disuruh bokap gue pas itu. Disuruh? Disuruh terus abis itu oh ya udah deh. Soalnya pas itu juga nggak ada pikiran mau ngambil jurusan apa juga. Jadi bukan pilihan passion sendiri dong waktu itu? Awalnya disuruh, tapi lama-lama kayak oh ya deh pengen deh coba psikologi aja deh. Tapi lulus kan? Lulus. Luar biasa. Tapi emang nggak kerja aja. Emang nggak kerja di bidang tersebut. Iya. Tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah itu. Yang penting ilmunya udah diserap dan emang kadang tuh ijazah sebenarnya bukan buat kita, itu adalah buat keluarga. Iya, Iya kan. Tapi kita mendapatkan yang namanya pola pikir secara nggak langsung. Jadi kamu lebih ngerti lah daripada orang-orang tuh misalnya pola pikir atau karakter atau apa dalam psikologi tersebut kan? Iya mungkin cara berpikirnya beda dibandingkan yang jurusan lain kali ya. Jurusan lain, iya benar. Iya kan aku udah tahu dasar-dasarnya. Iya benar, ya kan itu membantu nggak sih dalam relasi hubungan ke orang-orang atau ke orang yang disayang atau ke keluarga, itu ngaruh nggak? Enggak sih. Enggak sih. Kok bisa nggak ngaruh? Pasti ngaruh lah. Enggak, soalnya kalau S1 psikologi tuh sebenarnya kita cuma belajar dasarnya doang, kayak psikologi itu apa sih, sejarah-sejarahnya, lebih fokus ke sejarah-sejarahnya. Berapa tahun emang kuliah psikologi? 4. Lama loh. Iya, tapi lebih fokus ke, dulu tuh pokoknya intinya masuk psikologi tuh karena niatnya nggak mau ada matematika, nggak mau ada hitung-hitungan. Tapi ternyata banyak, rumus Excel lah segala macam. Nah itu belajar itu, penelitian, terus habis itu sejarah-sejarahnya paling banyak. Nanti kalau misalnya psikologi itu ujung-ujungnya jadi apa sih? Psikiater atau? Kalau S1 doang tuh jadi HR. Oh jadi HR. Iya, tapi kalau misalkan mau kayak jadi psikolog atau psikiater, ya lanjut kuliah lagi. Berapa tahun? Itu S2. Oh itu S2-nya. Iya. Jadi kalau kita milih mau jadi psikiater atau Iya, apa? Selain psikiater, psikolog. Oh gitu. Ada bidang-bidangnya juga, misal kalau di kampus lain tuh sebenarnya ada dari S1 tuh udah dibagi kayak misalkan kayak bagiannya, aduh lupa lagi gue. Apa misalkan kayak klinis. Oh iya. Pendidikan. Iya, tapi gelarnya dokter bukan? Enggak. Enggak, bukan. Oh kalau psikolog, psikiater tuh gelarnya bukan dokter ya? Emang itu psikiater aja gitu ya? Iya kayaknya. Iya, udah Gua juga nggak yakin. kita lupakan aja psikiater ya kan. Tapi kenapa ujung-ujungnya sekarang jadi influencer? Maksudnya lebih nyaman, lebih apa gitu? Lebih nyaman karena sebenarnya pas dari zaman kuliah itu sebenarnya udah kadang suka masuk endorsean apa segala macam, sama paling sering tuh sebenarnya foto. Tapi jadi serius loh. Ini sekarang follower loh. Iya, jadi pas aku lulus kuliah banget, aku iseng aja posting terus. Iseng posting ternyata lumayan. Karena kan lebih banyak waktu senggangnya, udah nggak stres lah mikirin skripsi segala macam, jadinya ya udah aku foto OTD gitu. Terus ya udah nambah. Sampai sekarang. Iya. Sedikit-sedikit. Super sekali sibuk dia dihubungin tadi juga buat model foto juga. Berarti model juga dong? Iya.
katalog lah. Tapi ingin tuh jadi apa sih sebenarnya? Apa aja lah bang yang bisa dapat uang. Apa aja yang dapat uang yang nyaman ya? Iya. Yang fleksibel juga. Tapi kebetulan 2 itu tuh paling sering, endorsean sama foto model. Oh, paling sering itu. Jadi Iya, setiap 2 hari itu. Udah setiap. Aku tuh kadang dibilang sibuk banget, padahal sebenarnya aku sering di rumah juga. Tapi di rumah ya aku kadang ngerjain endorsean yang nggak harus di luar. Misalkan kalau di luar kan aku foto endorse baju, biasa aku sekali berangkat tuh baju tuh langsung buat 3. Jadi aku ganti-ganti baju. Oh, ganti-ganti baju dulu. Biar aku nggak keluar tiap hari. Oh gitu. Emang nggak Iya. suka keluar tuh gimana? Karena kan aku minta tolong fotoin sama kakakku biasanya. Di rumah. Enggak, kalau di foto luar. endorse baju, aku minta tolong fotoin sama kakakku atau nggak sama teman aku. Nah, mereka kan nggak bisa setiap hari kan. Ya udah, jadinya aku kayak satu hari, misalkan mereka bisa, ya aku langsung bawa banyak baju buat biar aku foto selesai di lah. sana. Iya. Oke. Oh gitu. Tapi kalau misalkan di rumah, kalau emang aku lagi nggak ada apa-apa ya aku nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau misalkan ada endorsean yang kayak buat story misal, yang nggak harus foto OTD, itu aku jadi di rumah. Aku kayak punya studio ala-ala juga gitu. Oh ini tuntutan ya? Ya kenapa enggak? Itu kan jatuhnya investasi kalau memang datengin duit ya? Iya. Iya kan? Tapi kepengen itu jadi apa? Jadi wira swasta, gue pengen punya coffee shop, ada yang gue pengen apa gitu. Ada nggak kepengennya? Aku pengen punya bisnis, sebenarnya pengen punya usaha, kayak misalkan bisnis baju gitu kali ya. Tapi aku belum kepikiran. Cuman pengen aja kayak gitu. Oh iya. Oh kepengen seperti itu nantinya. Iya, karena kan ini nggak tahu kan sampai kapan juga. Jadi aku harus punya pegangan kan. Nah niatnya pengen pengen bikin usaha gitu. Oh, ya bagus lah, harus mulai dari nol Gitu, juga. Bang. Iya kan? Iya. Sekarang follower berapa? 60.000. 60.000 luar biasa. Kayaknya dulu kenal masih 12.000-an loh follower. Iya. Tapi yang kira-kira yang ngebikin follower kamu cepet ya naiknya? Itu berapa lama? Jadi 60.000. Belum nyampe setahun. Belum nyampe setahun 60.000. Aku baru tengah tahun lalu. Oh, baru pertengahan tahun lalu? Iya. Itu apa sih? Maksudnya kisi-kisinya buat naikin follower seperti itu? Nggak tahu, aku posting aja muka aku. Tapi following yang paling banyak cowok cewek berarti? Yang nge-follow aku, Ya, cowok. cowok kebanyakan. Iya. Cuman pas itu awal mulanya nggak ngerti, aku posting aja foto satu. Ih, nambah followersnya. Yaudah aku posting lagi muka aku. Oh gitu? Iya. Oh, ngejual banget ya mukanya emang buat produk ya kan. Gua setahun banyak 1.000 ya kan. Karena juga kadang kalau cowok tuh ya, aduh harus posting lagi, males. Wah seminggu belum posting Iya. lagi. Kadang-kadang kayak malu nggak sih? Iya, Kalau iya, cowok iya. kan. Aku sebenarnya juga kayak gitu. Hah? Buset, muka Aku cantik sebenarnya- ini malu gimana? Awalnya tuh aku malu kalau posting setiap hari. Oh gitu. Aku tuh kayak dibilang bawel deh Nadira apa segala macem gitu. Kalau misalnya aku bikin endorsean kayak beauty gitu kan. Terus aku pakai VO kayak hai guys, aku lagi pakai skincare itu sebenarnya aku malu, aku biasanya nggak nonton lagi videonya. Oh gitu. Iya, jadi aku bikin video. Aku bikin video nggak ada suaranya kan. Aku bikin video nggak ada suaranya. Apa yang bikin malu kayak gitu? Karena aku VO. Malu sama suara atau? Iya, merasa suara sendiri terus kayak so cantik. Tapi kan itu tuntutan ya. Nah, iya, makanya Tapi kan biasanya- orang lihat, ya ini kan buat konten. Biasa aja, mungkin orang lihat biasa aja. Cuman aku tuh kalau misalkan lagi bikin video, terus aku kan isi VO gitu kan, harusnya sunyi, terus aku kayak ngomong sendiri depan HP. Abis itu udah aku nggak dengerin lagi. Nggak dengerin lagi. Nggak, pas aku udah upload di Instagram, itu Udah. aku nggak mau dengerin lagi. Tapi nyangka nggak? Close. 60.000 dalam setahun? Enggak. Enggak. Itu Di negatif. saat tertentu gitu kan, algoritma ya namanya. Iya, Algoritma Instagram kan berubah-berubah nggak ya. jelas kan, berubah-berubah. Iya. Jadi kadang kayak cepet, kadang ya udah biasa aja, nggak nentu. Tapi negatif positif apa sih kalau follower gitu, banyak nggak sih yang cowok-cowok DM gitu segala macem, atau ada yang langsung kirim selfie gitu main ngirim? Nggak Nggak ada. Paling komen-komentar jahat tapi dia sebenarnya pakai fake account gitu, Bang. Ada begitu? Ada, malah kayaknya misalnya aku posting baju foto apa nih, terus abis itu ya udah komentar langsung di komen, bukan di DM. Tapi bisa aku hapus. Oh langsung hapus besoknya? Kalau misalnya aku lihat aku langsung hapus. Tapi sorry nih, kemarin aku cek ya, itu banyak yang cowok love semua isinya, love. Iya. Love gitu kan. Ya biasa lah ya, netizen. Iya. Cuma kamu nyikapinnya gimana? Atau Nggak apa-apa. misalnya Apa? pacar kamu lah, itu nyikapinnya gimana? Ada masalah nggak? Jadi nggak peduli juga. Nggak peduli juga? Nggak.
Nggak. Gue peduli loh kalau misalnya cewek gue digitu-gituin ya kan. Gue cek mungkin DM segala macem. Nggak peduli lah dia. Banyak berarti yang DM. Cowok. Cowok. Iya lumayan, tapi ya udah nge-DM-nya bukan nge-DM genit atau yang gimana banget, enggak, cuman Nggak ada tapi yang nyapa genit? aja, hai atau ajak kenalan gitu-gitu. Cuman ya udah aku nggak gubris karena kan nggak kenal. Oh iya sih, itu bagus. Tapi ada yang godain gitu nggak ada? Ada hate speech gitu? Iya itu, tapi nggak bukan cowok pakai fake Apa? account. Ngomongnya apa? Contoh? Aduh apa ya? Biasanya aku kayak gitu aku langsung hapus. Oh, di message request terus dihapus gitu. Iya. Oh iya sih. Tapi biasanya tuh kayak Iya. apa ya? Ya komentarnya gitu kayak masa aku ngomong sih bang di sini Iya, bang. iya udah nggak apa-apa. Aku mau ngomong tapi aku takut Nggak lagi. apa-apa. Tapi kasih tips dong, gimana sih jadi selebgram kayak gitu? Harus upload berapa kali seminggu gitu? Sebenarnya kalau pengen bertambah terus, sebenarnya bukan followers yang bertambah, lebih kayak ke dapat Insight-nya gitu. insight-nya bagus, misalkan terus habis itu di reach sama online shop gitu buat endorsean. Iya. Kan cari kerja kan Iya, nggak iya. bisa nunggu doang. Iya, iya. Ya udah biasanya aku posting terus, bisa aku posting setiap hari. Dan aku tahu prime time aku jam berapa. Oh gitu, setiap hari pasti. Iya, jam 2. Berarti nyetoknya banyak juga dong. Makanya aku setiap satu hari aku foto endorsean bisa 3. Aku cicil. Ya Allah. Tapi hari ini Juga aku ya? nggak upload. Ya, Oh. sebenarnya mood-moodan aja sih. Kayak misalkan kemarin udah mau upload sekarang ya upload aja. Cuman tadi aku nggak upload, paling besok. Malas juga ya? Aku suka bingung captionnya apa. Nah itu. Oh normal ya ternyata ya. Gua aja bingung kalau bikin caption yang adanya pendek. Iya, aku tuh kalau foto cepet, edit cepet. Yang bingung tuh bikin caption. Aduh, apa ya captionnya? Nah tadi kan lu bilang lebih suka kebanyakan di rumah. Sebenarnya tuh lu extrovert atau introvert sih? Tergantung. Apaan tergantung? Kadang pengen sendiri, kadang pengen banyak orang. Oh. Aku nggak tahu itu campur lah pokoknya. Tapi lebih sering sendiri atau di kalangan banyak orang? Lebih seringnya kalangan banyak orang. Oh kalangan banyak orang. Iya, cuman aku sebenarnya kalau ketemu orang ya biasa aja sih. Ya ajak ngobrol, biasa aja sih. Kayak sendiri kadang aku seneng, rame juga kadang aku seneng. Oh berarti hybrid ya? Hybrid. Iya, kalau gua kan introvert ya kan? Iya gak? Tapi apa yang seorang Nadira cari dalam hidup sekarang? Mau nikah, sekarang umur berapa? 23, tahun ini 24. 23 beda jauh lah kita. 24. Apa yang dicari dalam hidup? Mau nikah, mau jadi ibu rumah tangga atau gimana? Nikah ya pengen. Nikah pengen? Pengen dong. Oke, bagus. Pengen dong nikah. Mau punya anak gitu bayangannya? Pengen nikah muda. Oh pengen nikah muda? Ternyata sih seperti itu. Oh luar biasa, mau nikah muda. Pengen ya. Pengen nikah muda, tapi ya pengen punya anak juga. Pengen punya anak langsung? Ngurus anak dong? Iya. Iya enak soalnya bisa dilakuin kerjaan dari rumah kan? Iya. Kalau untuk sekarang sih pengennya sih sebenarnya yang ngejalanin ini dulu aja yang ada depan mata selagi menguntungkan. Benar. Dan maksudnya ini kan bukan pekerjaan yang susah banget gitu sebenarnya, nggak akan dibandingkan pekerjaan yang lain. Jadi ya bersyukur aja sama yang sekarang, terus sembari difokusin lagi jadi supaya nanti siapa tahu bisa naik lagi gitu. Ya ini nggak tahu juga sampai kapan ya. Iya, ini juga nggak tahu sampai kapan. Tapi pacaran mendukung? Mendukung aja. Mendukung aja. Mendukung aja. Benar. Terus apa yang orang nggak tahu tentang lo? Aduh. Apa? Apa yang nggak tahu tentang aku? Iya, bahkan teman-teman mungkin nggak tahu. Aku cengeng. Nih aku kan kemarin main sama teman aku. Teman aku tuh ngomong gini, tapi Nadira tuh kalau galau tuh pengen deh gue kayak dia. Soalnya Nadira tuh kalau galau, kalau sedih tuh orang-orang tuh nggak tahu. Dia kayak pinter nyembunyiin gitu loh. Intinya tuh kayak kalau galau biasanya teman-teman aku tuh kayak story atau pokoknya kelihatan banget deh cerita ke teman-teman. Nah aku tuh nggak. Aku nggak bisa kayak gitu. Ditutupin? Iya. Jadi keluar? Karena kan aku pengen main sama teman-teman supaya aku nggak inget masalah dong. Oke. Nah makanya aku nggak cerita. Jadi buat apa kalau ketemu orang tetap ceritain kan jadi sedih-sedih juga kan?
Oh iya juga sih. Iya. Tapi biasanya kalau orang sedih tuh nelpon langsung temennya, gue butuh cerita ngobrol nih. Biasanya cewek gitu ya. Iya. Gue butuh cerita nih kayak gitu-gitu. Iya, Enggak? aku nggak, jarang. Kalau ke teman-teman deket aku sih nggak. Justru aku nggak mau teman-teman deket aku tahu aku kenapa. Oh gitu ya, kebalik ya? Iya, kalau aku kayak gitu. Oh, oke, ada begitu ya? Ada. Kayak misalnya aku teman-teman deket nih, aku nggak cerita, tapi ke kamu bisa aja aku cerita karena aku jarang ketemu sama kamu. Oh iya benar. Ya kan? Benar. Aku tuh lebih nyaman teman deket aku tuh nggak tahu dibanding aku gimana bang? Aku lebih mending teman-teman deket aku nggak tahu, tapi ke kamu yang jarang ketemu, kamu tahu gitu. Karena kan jarang ketemu. Kenapa penilaiannya berbeda atau apa? Karena Teman deket nyamannya aku, memihak ya? karena nyamannya aku kayak gitu. Oh, Aku lebih seneng teman-teman dekat aku tuh ngeliat aku tuh ya udah aku kayak gitu. Kalau misalnya aku cerita, dia tahu masalahku, dia ngeliat akunya, oh Nadira ya kayak gini gitu. Nadira lagi sedih, terus dia dia bikin aku senang banget gitu. Tapi cengeng dalam artian gampang sedih atau gimana? Iya, Oh gitu. iya cengeng. Ya aku nggak bilang ke teman-teman aku, cuman ya sebenarnya aku kadang suka bersedih malam-malam. Wow, begitu ya? Tapi aku cengeng. Bersedih di kamar malam-malam ya? Iya, kapan aja pokoknya kalau lagi sedih aku nangis gitu. Cuman teman-teman aku pada nggak tahu. Sekarang gue Udah nanya nih, nyaman. apa yang lo cari dari pasangan hidup? Apa? Seorang Nadira nih, coba. Bang. Apa dong? Ya kalau baik relatif lah ya. Baik pastilah. Apa dong? Apa ya? Yang baik pasti. Yang apa ya? yang support udah pasti juga. Yang apa dong? Yang itu sih yang menghargai aku. Yang menghargai aku di dalam Suka dan duka. Iya semuanya lah ngehargain aku. Ngehargain apapun aku kerja atau aku apa. Terus habis itu yang mensupport lah ya. Support terus kayak mencoba mengerti lah udah senangannya. pasti, semua itu udah pasti, tapi pengennya tuh yang nge-treat aku tuh yang bener-bener ngeliat aku tuh gimana banget gitu. Karena itu akan cerminan kamu juga begitu? Iya. Oke, adil ya? Iya, maksudnya ngeliat aku tuh nggak cuman, oh Nadira pacar gua. Oh iya. Pengennya tuh yang lebih, biarkan kita ngerasanya juga, wah gitu kan, kayak aku seneng deh aku digituin gitu. Iya, tapi benar. aku bisa balas itu juga. Iya dong. Karena sebelum kita menerima, kita harus memberi. Iya. Iya, tapi setuju nggak pasangan itu adalah cerminan kita juga? Iya, setuju. Iya kan? Iya. Jadi tergantung pasangan juga antara sifat kita seperti apa. Iya benar. Iya kan? Benar. Oke, bagian tubuh dari mana yang paling lo suka? Bagian tubuh yang paling aku suka. Mana ya? Gue ngaca dulu lagi. Badan. Soalnya dia tinggi guys. Dia tinggi loh. Bagian tubuh ya? Iya. Aku suka alis. Alis? Iya kan? Masuk gak? Iya, masuk. Aku suka alis. Kenapa suka alis? Alasannya apa? Nggak tahu, aku ngerasa alis aku rapi aja, bagus. Apa ya bang? Jadi pertama keluar dari rumah, itu alis pertama. Harus spot on lah istilahnya. Gitu? Oh alis, gitu. Tapi mata kamu juga bagus, gede loh. Karena mata gua sipit kali ya. Iya kayaknya karena mata kamu sipit deh. Iya, iri ngeliat orang mata gede tuh iri. Aku gitu. suka alis sama mata lah, pokoknya bagian ini. Aku suka, aduh kena. Oh gitu. Situnya aku suka. Oh, luar biasa ya kan. Mending cowok muka pas-pasan tapi kaya atau cowok ganteng tapi miskin? Pas-pasan tapi kaya. Pas-pasan tapi kaya. Jujur itu. Jujur itu. Oh, kenapa? Ya udahlah, realistis aja. Realistis aja guys. Siapa yang nggak butuh uang? Jadi kalau lo yang ngerasa pas-pasan sama miskin, mending jangan DM, jangan like ya kan? Nggak gitu, cuma Iya, kalau bercanda. dikasih pilihan, ya udah itu deh aku pilihnya. Oh gitu. Tapi so far sama Aus nih, aku minum dulu ya. Iya, pura-pura nih, beneran kosong nih. Iya kan, ini buat narik brand-brand untuk masuk ya kan. Dihubungi DM aja langsung. Iya kan. Terus. Hobi masih? Olahraga apa? Sepeda kan sama Bang Igi. Oh iya benar. Tapi dia nih yang berarti banget, yang memang di hidup gua akan inget. Karena di saat-saat gua waktu itu lagi terpuruk sedih, nih orang yang memberanikan diri datang langsung ke tempat gua menghibur gua. Karena mungkin kamu tahu artinya orang sedih itu gimana, perlu dihibur, perlu di apa ya kan?
Iya, terus Iya kan? kamu pas ngomong udah sedih banget aja gitu. Iya emang, gue sedih Gitu kan, banget guys. aduh kenapa nih Bang Igi kok Iya. begini? Iya, dan itu benar-benar gue nggak nyangka dia datang dan menghibur gitu, terus kita makan siang ya. Di kosannya Bang Igi. Iya, itu terhibur banget gua. Emang kadang kita butuh orang, tapi kadang kita egois dan belagu. Ah, gua nggak butuh, gua bisa nih sendiri. Iya, iya. Ternyata enggak loh sebenarnya. Kita butuh orang lain. Iya butuh. Cuman mungkin gini, butuh orang lain pasti butuh, tapi nyamannya cerita atau enggak. Kadang ada yang nggak pengen cerita, tapi pengennya dibikin seneng aja kayak biasa gitu. Tapi ada yang kayak mau ketemu orang terus mau cerita juga masalahnya tentang apa gitu. Iya, kadang didengerin aja udah seneng. Nggak usah didengerin. dinasehatin, ya kan? Luar biasa. Ini gua harap lu jangan hilang dari kehidupan gue ya kan? Enggak. Nah, bahkan kita ketemu juga jarang, Nah iya, aku seneng ketemunya jarang, jadinya aku lebih banyak cerita. iya kayak kamu juga cerita ke aku juga cerita ke kamu. Iya, benar. Gitu-gitu aja sih. Kayaknya Kita itu aja guys hari ini ya kan. Ini gue lagi latihan nih tamu pertama gue. Semoga orang-orang di rumah lagi ngomongnya apa ya? Semoga lu pada suka nontonnya ya kan. Jangan lupa subscribe. Terima kasih banget Nadira ya kan. Sukses karirnya. Semoga yang diwujudin dalam hidup ini terwujud lah. Amin. Semoga kamu disekelilingi dengan kebahagiaan, kegembiraan, dan Amin. kamu dapat semua cita-cita kamu ya kan. Semangat terus. Amin. Oke, thank you. Oke Bang Gigi. Gue Igi The Man. Inilah Gaya Bercerita.